Iya, hari ini saya membahas tentang penebusan di kayu salib. Iya, jadi dikatakan Tuhan Yesus HaMasiah mati di kayu salib. Biasanya banyak orang berkata menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Nah, yang saya bahas hari ini adalah tebusan itu dibayar kepada siapa? Ada yang berkata bahwa tebusan itu dibayar kepada iblis. Iya, ada yang berkata bahwa tebusan itu dibayar kepada setan. Nah, apakah ini benar? Silakan para pemirsa YouTube menonton video saya yang berjudul sebuah video di YouTube. Ya, silakan. Sebelum saya ini, pastikan bahwa Anda sudah menonton video saya di YouTube yang judul sebuah video di YouTube. Nah, jadi hati-hati sekali dalam membicarakan firman Tuhan, khususnya tentang penebusan ini. Jadi ada orang yang mengajarkan bahwa harga tebusan itu dibayar kepada setan. Itu salah, itu sesat. Yang benar adalah Tuhan Yesus HaMasiah mati di kayu salib. Dia menebus kita. Lalu tebusan itu dibayar kepada siapa? Ya, dibayar kepada Yahweh, Bapanya yang di sorga. Nah, kenapa dibayar kepada Yahweh, Bapanya yang di sorga, bukan kepada setan? Sebab begini, para pemirsa YouTube, dibayar kepada Yahweh, Bapanya di sorga, sebab kita, Anda dan saya, kita berdosa terhadap Tuhan. Ya, kita bukan berdosa kepada setan, kita berdosa kepada Tuhan. Apa itu definisi dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, ya, hukum Elohim. Jadi kita bersalah kepada Elohim, bukan kita bersalah kepada setan. Jadi ya, karena kita bersalah kepada setan, ya mesti karena kita bersalah kepada Yahweh Elohim, maka kita membayarnya kepada Yahweh Elohim. Tapi kita tidak sanggup membayar hutang-hutang dosa kita itu. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah mati di kayu salib, ganti kita, lalu dia membayar hutang kita itu kepada Bapanya yang di sorga. Bukan dia membayar kepada setan, bukan dia membayar kepada iblis. Ya, harga tebusan itu dibayar kepada iblis, itu ajaran sesat. Siapapun dia yang berbicara itu, dia sesat. Walaupun dia mengaku mendapat penglihatan, mendengar suara Tuhan, mendapat mimpi, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan, saudara. Jadi hati-hati, akhir-akhir ini banyak orang mengaku dengar suara Tuhan, dapat penglihatan dari Tuhan. Ingat, iman kita itu berdasarkan pada firman tertulis. Ya, bukan pada suara-suara, bukan pada penglihatan-penglihatan. Bukan berarti saya katakan bahwa mimpi, penglihatan, dan suara itu salah. Tidak. Tetapi kalau bertentangan dengan firman tertulis, maka salah. Jadi kalau
Anda menonton video saya yang berjudul sebuah video di YouTube, itu Anda tahu. Itu pengakuan orang itu sesat. Ya. Ingat, tebusan itu tidak dibayar kepada setan, tidak dibayar kepada iblis. Karena saya tanya saudara, ya, saya tanya Anda, para pemirsa YouTube, ketika Anda berbuat dosa, Anda bersalah kepada siapa? Anda bersalah kepada siapa? Anda bersalah kepada Tuhan, bukan Anda bersalah kepada setan. Nah, ya, Anda paham? Saya berikan satu ilustrasi. Di kampung kami, ya, di kampung saya itu, kalau kita misalnya, kalau di kampung saya itu orang berbuat dosa, ya, berbuat kesalahan, melanggar aturan, ya, adat yang berlaku di sana. Misalnya orang berzina, orang selingkuh, lalu kedapatan, maka yang berzina itu dia dikenakan denda. Ya, dendanya adalah biasanya seekor kerbau. Ya. Seekor kerbau ini dibunuh, ya, dibunuh ganti laki-laki yang selingkuh tadi. Nah, jadi kerbau ini tidak bersalah. Lalu kerbau itu diberikan kepada siapa? Ya, kepada yang dia bersalah kepada siapa, berarti diserahkan ke situ. Ya, tidak mungkin kita bersalah kepada itu. Contoh kita bersalah kepada Tuhan lalu serahkan bayarannya kepada setan, itu bagaimana? Jadi ibu itu yang di video saya yang berjudul judul sebuah video di YouTube, itu ibu itu sesat. Ya, saya tidak perlu menyebut siapa ibu itu. Ya. Jadi saya ulang, harga tebusan di kayu salib itu dibayarkan kepada Yahweh, Bapa dari Tuhan Yesus HaMasyiach. Jadi Tuhan Yesus HaMasyiach mati di kayu salib ganti kita. Dia curahkan darahnya di kayu salib. Lalu darahnya itu sebagai bayaran. Bayaran itu dibayar kepada siapa? Dibayar kepada Yahweh Bapanya yang di sorga. Karena kita bersalah kepada Elohim. Tidak dibayar kepada setan karena kita tidak bersalah kepada setan. Justru setan itu yang membuat kita melanggar hukum-hukum Yahweh Elohim. Jadi hati-hati sekali dalam berbicara, ya. Hati-hati dengan Anda yang selalu kecanduan penglihatan, kecanduan dengar suara Tuhan, ya. Kalau Anda tidak berlandaskan pada firman tertulis, Anda sesat. Dan Anda hati-hati, Anda menyesatkan banyak orang lewat YouTube Anda. Ya, baiklah. Jadi pada dasarnya begini, ya, tidak usah saya berbicara terlalu bertele-tele. Saya yakin Anda mendengar ini, Anda paham, kalian paham, ya. Jadi begini, pada dasarnya saya jelaskan saja begini. Dasar kita untuk darah Tuhan Yesus HaMasyiach ini adalah Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 dan Wahyu pasal 12 ayat 11. Nah, jadi Wahyu pasal 12 ayat 11 mengatakan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Nah, jadi darah Tuhan Yesus HaMasyiach ini dia kalahkan setan. Lalu untuk apa bayar darah ini kepada setan, sedangkan justru darah ini mengalahkan setan? Jadi yang benar adalah darah tebusan itu adalah suatu harga yang dibayar kepada Bapanya yang di sorga untuk kita. Nah, jadi saya lanjutkan tadi, ya. Jadi kerbau itu tidak bersalah. Saya kembali ke cerita ilustrasi. Jadi kerbau itu kan tidak selingkuh, para pemirsa YouTube. Tidak selingkuh, tapi dia dibunuh ganti orang selingkuh.
itu tidak adil. Kalau kerbau tahu bicara, dia bilang begini, ada apa ini? Ya, yang laki-laki sana selingkuh, ya mesti mati. Kan kerbau bilang, wah saya kan bukan selingkuh, dia yang selingkuh, ya dia harus dibunuh. Tapi karena kerbau ini tidak tahu apa-apa, ya maka kerbau dibunuh ganti manusia itu, sehingga manusia itu bebas. Lalu kerbau itu diserahkan kepada siapa? Ya diserahkan kepada misalnya si A bersalah terhadap kepada si B, ya si A serahkan kerbau kepada si B tadi lah, bukan kepada si C. Nah, inilah hal-hal yang kadang membingungkan ya. Nah, jadi saya bersaksi tentang kuasa darah Tuhan Yesus Masih ini ya. Dulu waktu di kampung saya Tomra sana, waktu saya belum kuliah, ada istilahnya, ada sasi gereja ya, ada sasi gereja. Waktu itu sasi gereja itu sangat luar biasa, karena begini, sasi gereja itu kalau orang kena itu sakitnya minta ampun, setengah mati sekali. Jangan makan, sentuh saja itu kena. Itu seperti ada seorang ibu guru, dia sentuh kelapanya saya seperti strom keluar ya. Jadi kalau yang punya barang makan pun dia kena. Jadi biasanya sang pendeta itu kalau tidak salah dia hukum orang itu sampai 3 kali baru dia sembuhkan. Baru di gereja baru dia sembuhkan. Jadi sasi itu amat ditakuti orang ya. Ya satu ya, orang kampung Tomra tahu itu ya. Bahkan saya punya saksi, adik saya sendiri tuh ya, namanya John ya, pasti dia ada nonton ini ya, pasti dia tahu lah. Nah, dia juga sendiri terlibat dalam hal itu, kami sendiri itu. Jadi orang tidak berani sentuh. Jadi saya dan adik saya itu ya, itu kami itu ya, saya tuh makan itu lemon ya, karena yang punya lemon juga tidak berani sentuh, karena kalau sentuh dia kena. Nah, jadi mereka uji-uji saya, wah coba kamu ambil lemon itu dan makan. Saya ambil, wah saya ambil, sementara makan saya bilang, oh kamu makan, kamu kan punya, oh jangan. Wah, ya, mereka takut sekali. Jadi rahasianya begini, pada waktu saya ambil itu saya hanya ucap 3 kalimat saja, 3 kalimat ya, yaitu darah Yesus berkuasa. Nah, saya hanya ucap darah Yesus berkuasa, itu saja. Lalu saya makan ya. Jadi orang punya lemon saya makan, mereka suruh saya makan, bukan karena mereka murah hati, bukan, tapi supaya mereka melihat apakah saya ini kena sasi itu atau tidak, sasi gereja itu atau tidak. Tapi ternyata saya tidak kena, padahal orang contoh saja itu langsung sakit itu 3 hari itu setengah mati sekali ya. 3 hari itu baru pendeta itu sembuhkan ya. Saya tidak tahu metode penyembuhannya bagaimana, tapi ya dibawa dalam gereja. Jadi ya kalau tidak salah katanya pakai kain hitam tolong di air, baru kasih minum air kayak itu. Saya tidak tahu metode karena saya juga tidak menyaksikan itu. Nah, jadi akhirnya lemon di rumah saya pun orang takut makan, saya sendiri naik makan ya. Jadi saya hanya punya prinsip beginilah, bukankah firman Tuhan berkata jangan mencuri, jangan mengini. Kalau kita ambil orang lain punya barang itu baru mencuri, tapi kalau kita ambil barang kita sendiri kayak itu bukan mencuri ya. Tapi namanya juga kan sasi gereja ini kan menakutkan sekali, karena sudah makan korban ya, sakit minta ampun ya. Jadi saya tidak tahu pendeta itu sekarang ada di mana ya, tapi beliau itu kalau tidak salah orang Hulaliu ya, orang Hulaliu. Lalu karena saya ini selalu makan sasi itu, makanan sasi, lemon dan sebagainya tidak kena ya. Adik saya itu juga John juga makan ya, sebut dari Yesus berkuasa. Jadi karena tidak kena, sangat dibenci oleh pendeta tuh. Pendeta tuh sepertinya mengancam bahwa kalau dia kena awas. Tapi padahal saya tidak pernah kena, karena apa? Saya hanya sebut darah Yesus berkuasa, sesuai dengan Wahyu 12 ayat 11 tadi, bahwa mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Lalu punya cerita sasi itu datang dari mana? Apakah datang dari Tuhan? Oh tidak, ternyata tidak. Itu suatu mata kau dari Hulaliu ya. Mungkin Anda ya pendengar tahu Hulaliu itu di mana ya, itu mungkin di Seram sana ya. Hulaliu itu mungkin di Seram. Jadi padahal nanti suatu hari baru ketahuan bahwa ternyata sasi itu
bukan dari Tuhan. Itu ilmu ya, semacam ilmu hitam lah. Jadi penjaga sasi itu adalah nenek tua satu sama ular. Ya, ular itulah yang membuat orang sakit luar biasanya. Ya, pendeta itu malu lah, karena memang saya tidak pernah kena sasi itu, karena itu kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya hanya sebutkan tiga kalimat tadi. Darah Yesus berkuasa. Tapi ingat bahwa darah itu berkuasa karena apa? Darah itu tebus kita. Harga dari penebusan itu dibayarkan, ya. Tuhan Yesus Masiak mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk kita, lalu itu sebagai suatu harga. Ya, lalu tebusan itu dibayar kepada Bapa Yahweh yang di sorga. Bapaknya yang di sorga. Karena apa? Karena kita bersalah kepada Bapa Yahweh, bukan kita bersalah terhadap setan. Jadi harga tebusan itu tidak diberikan kepada setan, tapi diberikan kepada Bapa Yahweh yang di sorga. Nah, jadi semoga supaya saya ingatkan para pemirsa YouTube, jangan gampang percaya orang yang berkata bahwa saya melihat, saya bermimpi, saya dapat penglihatan dari Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya dengar suara Tuhan. Kalau tidak berdasarkan firman tertulis, itu omong kosong, ya. Ingat, saya hanya mengatakan bahwa pegangan saya adalah Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dan juga Roma pasal 5 ayat 19. Itu pegangan saya. Jadi kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan hal itu, maaf, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus Masiak. Darah Tuhan Yesus Masiak berkuasa. Jadi saya minta supaya pelajari kembali YouTube saya yang berjudul video itu berjudul sebuah video di YouTube. Nah, itu supaya Anda memahami pembicaraan saya hari ini. Nah, juga untuk masalah Roma pasal 10 itu lihat kembali YouTube saya, video saya yang berjudul pengakuan iman Markus Petrus. Itu berasal dari Roma pasal 10 ayat 9 10. Jadi saya hanya mengatakan darah Tuhan, saya hanya katakan darah Yesus berkuasa, dan saya tidak kena sasi, ya. Orang tahu mereka itu banyak orang, mereka itu adalah saksi, ya. Nah, mereka sendiri tahu itu. Jadi terima kasih. Ada juga dikatakan mereka melakukan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Jadi setan itu dikalahkan bukannya hanya oleh darah Yesus. Setan juga dikalahkan oleh perkataan kesaksian. Nah, disinilah banyak orang ditipu oleh orang-orang yang mengaku kata Tuhan berbicara kepada saya melihat, saya bermimpi, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih penglihatan. Mereka ditipu karena apa? Mereka darah Yesus saja, ditambah lagi Wahyu 12 ayat 11, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian mereka itu apa? Firman tertulis, ya. Tuhan Yesus Masiak adalah anak dari Bapa Yahweh saja. Dia menjadi manusia. Dia adalah Elohim 100% dan dia adalah manusia 100%. Nah, itu saja selama dia menjadi manusia, ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun, Tuhan Yesus Masiak 3 kali mengutip. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi pengertian dari Wahyu pasal 12 ayat 11 mengatakan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian mereka ini adalah Anda menghadapi orang-orang yang berkata saya melihat, Tuhan berbicara kepada saya, saya mendengar. Tapi kalau pembicaraan mereka tidak sesuai dengan firman tertulis, katakan, lawan iblis itu katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Seperti teladan kita adalah Tuhan Yesus Masiak. Jadi yang berikutnya, dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya Anda konsisten, Anda setia, Anda komitmen. Jadi ada 3 senjata untuk mengalahkan iblis atau setan. Itu pertama, darah Tuhan Yesus Masiak. Yang kedua, firman tertulis. Yang ketiga adalah komitmen, setia. Nah, itulah. Jadi
Kalau orang dapat, mereka katakan Tuhan berbicara kepada saya mendengar suara Tuhan, saya dapat mimpi, saya dapat benar. Tapi kalau tidak sesuai firman tertulis, khususnya Roma pasal 10 ayat 9-10, Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11, kalau tidak sesuai dengan contoh dua firman itu, ya itu dari setan lah. Walaupun dia mengaku Tuhan yang berbicara, tapi ingat, Tuhan tidak mungkin melanggar firman yang tertulis. Dia setia. Sekian dan terima kasih. Salam.